Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demi karir, anak dan suami terlantar. Apakah seorang perempuan harus bekerja? Apakah yang laki-laki saja yang bekerja? Apakah seorang perempuan harus memenuhi kebutuhan rumah tangga? Apakah hanya laki-laki yang punya kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga kita? Pertanyaan ini banyak datang di kepala-kepala kita kaum perempuan. Sementara kita perempuan oleh orang tua kita disekolahin sampai perguruan tinggi, sampai S1, S2, S3 dan seterusnya. Bahkan maaf dalam tanda kutip, tidak sedikit di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi yang namanya seorang perempuan nilainya, prestasinya lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Betul apa betul? Apakah begitu kita seorang perempuan habis menikah langsung tinggal di rumah? Ataukah begitu kita melahirkan anak-anak kita harus tetap tinggal di rumah hanya ngurus anak dengan suami? Memang yang namanya nyari duit, yang namanya kewajiban memberikan nafkah itu kewajiban suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, kewajiban suami. Tapi kalau hanya laki-laki yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya, apakah kita perempuan tidak boleh bekerja? Boleh, tidak dilarang. Anda silahkan lihat bagaimana Siti Hajar. Ketika suaminya Nabi Ibrahim pergi ke Palestina, menyebarluaskan agama atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya kehausan, anaknya kehausan, perbekalan minum sudah habis, dia tidak tinggal diam. Walaupun dia tahu Allah pasti memberikan pertolongan, karena dia tahu suaminya pergi ke Palestina atas perintah Allah. Namun seorang perempuan yang bernama Siti Hajar, dia tidak tinggal diam. Lari ke Sofa nyari air, gagal, bangkit. Lari ke Marwa, gagal, bangkit. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Artinya kita seorang perempuan, kalau kondisi seperti yang Siti Hajar alami, suami tidak ada atau tidak punya kemampuan, kita wajib muncul ke permukaan menyelamatkan keluarga dan anak-anak kita. Namun yang namanya usaha di alam dunia, gagal jangan tinggal diam, bangkit. Kegagalan itu minimal 7 kali gagal. Kalau Anda melakukan suatu perbuatan, gagal Anda diam, tidak bergerak lagi, silahkan nikmati kesusahan hidup. Islam mengajarkan gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit. Minimal kegagalan 7 kali. Bangkit terus. Ini hidup. Anda lihat bagaimana yang namanya Siti Khadijah, istrinya Rasul, seorang pengusaha yang sukses yang luar biasa di zamannya 15 abad yang lampau. Seorang perempuan dari Mekah ke Sam, ke Palestina, ke Yerusalem, ke Iran, ke Irak di zamannya di mana kendaraan yang ada hanya onta. Anda bayangkan betapa hebatnya perempuan yang bernama Siti Khadijah. Anda lihat yang namanya Ummu Salamah, seorang penyamak kulit, itu istrinya Rasul. Anda lihat bagaimana hebatnya seorang perempuan yang bernama Robiah Al-Adawiyah. Anda lihat dalam sejarah bagaimana istrinya Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub sakit, istrinya bekerja buat memenuhi kebutuhan keluarganya. Kenapa tinggal diam? Bukankah kita disekolahkan tinggi oleh orang tua kita? Bukankah kita senang duit? Ibu senang duit? Nyari duit. Ibu senang baju bagus? Cari duit buat beli baju bagus. Ibu senang makan enak? Nyari duit. Jangan hanya minta sama suami. Walaupun suami Anda kaya raya, kalau kita punya kemampuan, kenapa tidak? Berpikirnya pakai ini. Suami kita kaya raya, kan nggak selamanya duitnya banyak. Siapa tahu tengah jalan suami kita itu selingkuh gara-gara duitnya banyak. Suami kita kaya raya, siapa tahu tengah jalan suami seteruk. Makan apa kita? Suami kaya raya, siapa tahu umurnya pendek. Jangan hanya mengandalkan suami, muncul kita ke permukaan.
kita pun wajib berusaha karena kita memang harus hidup. Namun kalau kita bekerja dan berusaha, apalagi kalau pekerjaan kita di luar, kita berpikir ada nggak yang ngurusin anak, ada nggak yang ngurusin rumah tangga, rapih nggak, beres nggak anak-anak, pendidikan agamanya bagaimana, itu yang harus kita pikir. Pekerjaan pun nggak asal bekerja, milih pekerjaannya bagus nggak, mengenakan pakaian muslimah. Ini mah kebanyakan di rumah pakai baju muslimah, di jalan pakai baju muslimah, tempat kerja. Oh, salah tahu. Sebagai seorang muslimah tetap wajib tutup aurat dimanapun kita berada. Jangan berduaan hanya dengan laki-laki di suatu tempat karena yang ketiga adalah setan. Hati-hati. Jangan kita kaum perempuan mau bekerja di tempat perempuan dikomersilkan. Maaf, misalnya tentang iklan-iklan kecantikan perempuan diekspos. Aneh saya mah. Jadi silahkan saja selama dengan sopan, dengan akhlak yang bagus, mengenakan pakaian yang tertutup sebagai seorang muslimah, saya tidak melarang. Islam pun tidak melarang. Toh dalam sejarah dalam Al-Quran begitu banyak perempuan-perempuan yang hebat. Tapi maaf, jangan kita hanya mencari kejar karir, buat cari kedudukan, buat cari popularitas. Lihatnya libtigha'i mardatillah, hanya mengharapkan ridho Allah. Tapi jangan sampai gara-gara kita berkarir, anak dengan suami terlantar. Itu yang wajib kita pikirkan. Karena kita perempuan, pertama kewajiban ngurusin rumah tangga kita.